Halo, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, dan suruhlah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, agar kami dapat menyampaikannya dan orang yang mendengarnya juga dapat memahaminya. Terpujilah Engkau di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nah kita diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan terjadi dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak akan lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nats yang kita ambil hari ini dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 ini, kita bisa mengambil topiknya, yaitu adalah mengenai pemimpin yang hidup dengan iman dan besar dan benar. Nah, kalau Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan perusahaan, apakah Bapak-Bapak adalah seorang pemimpin hidup dengan iman dan benar? Nah, saya coba mengambil contoh sebagai uh, cara kita untuk bisa memahami firman ini, yaitu adalah contoh seorang pemimpin yang hidup dengan iman dan benar, yaitu adalah seorang yang benar, memang dia seorang pemimpin yang benar-benar berdasarkan iman dan kebenaran, yang didasarkan pada keyakinan rohaninya, yaitu adalah Mother Teresa. Nah, dalam perjalanan hidupnya sebagai biarawati dan pelayan bagi kaum miskin, Mother Teresa menunjukkan iman yang kuat kepada Tuhan. Dia bekerja tanpa pamrih di tengah-tengah kemiskinan ekstrim, percaya bahwa pelayanannya adalah panggilan ilahi. Dan juga Mother Teresa hidup dengan nilai-nilai kasih dan belas kasih yang mendalam. Dia percaya bahwa melayani orang miskin dan mereka yang terpinggirkan adalah bagian dari tugas hidupnya yang sejati. Nah, visi Mother Teresa adalah dunia di mana orang-orang yang paling membutuhkan mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Dia menjalani hidupnya untuk mewujudkan visi ini, yaitu membangun banyak rumah sakit, panti asuhan, dan rumah singgah untuk orang miskin di seluruh dunia. Juga kalau kita lihat bahwa seorang Mother Teresa ini, dia dikenal sebagai Saint Teresa of Calcutta. Dia itu adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan yang dikenal luas atas dedikasinya dalam melayani orang-orang miskin dan terpinggirkan. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih seorang Mother Teresa. Mother Teresa lahir dengan nama
Anjeze Gonse Bojakiu pada tanggal 26 Agustus 2010 di Skopje, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, sekarang ibu kota Makedonia Utara. Nah, dia berasal dari keluarga etnis Albania yang religius. Ayahnya bernama Nicole Bojakiu, adalah seorang pengusaha dan aktivis politik yang meninggal ketika Teresa masih berusia 8 tahun. Ibunya bernama Dernaville, adalah seorang wanita yang sangat religius dan mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kasih sayang dan pelayanan kepada orang lain, terutama orang miskin dan menderita. Nah, sejak usia muda, Anjese merasakan panggilan untuk menjalani hidupnya sebagai biarawati. Nah, pada usia 18 tahun, dia meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan Sisters of Loreto, yaitu sebuah kongresi religius di Irlandia yang aktif dalam bidang pendidikan. Nah, setelah melalui masa pelatihan di Irlandia, dia dikirim ke India tahun 1929, di mana dia memulai tujuannya sebagai guru di sebuah sekolah di Calcutta, sekarang Kolkata. Nah, pada tahun 1931, Anjese mengambil nama Biarawati Teresa sebagai penghormatan kepada Saint Teresa of Lisieux, seorang santa yang terkenal dengan pengabdiannya kepada Tuhan dalam hal-hal kecil. Nah, selama hampir 2 dekade, Mother Teresa mengajar di Emmaus High School di Calcutta pada tahun 1944. Dan pada tahun 1944, dia menjadi kepala sekolah. Nah, meskipun dia menjalani hidupnya yang nyaman sebagai pendidik, dia tidak bisa menutup mata terhadap kemiskinan ekstrim yang melanda kota tersebut. Khususnya pada saat terjadi kelaparan di Perang Bengal, kelaparan Bengal tahun 1943 yang menewaskan jutaan orang, dan kekerasan agama yang terjadi pada tahun 1946 antara Hindu dan Muslim. Nah, titik balik dalam hidupnya terjadi pada tanggal 10 September 1946. Saat dia merasakan panggilan dalam panggilan selama perjalanan kereta ke Darjeeling. Nah, dalam pengalaman rohani yang sangat kuat ini, dia merasa Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan sekolah dan tinggal serta bekerja di antara orang-orang miskin di jalanan. Tahun kemudian, dia meninggalkan kongregasi Loreto dan memulai pelayanannya di daerah kumuh Calcutta. Nah, pada tahun 1950, Mother Teresa mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih atau Missionaries of Charity. Dengan tujuan utamanya adalah memberi makan yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang, memberi tempat tinggal bagi yang tak berumah, dan merawat yang sakit. Nah, ordo ini dimulai dengan 12 anggota, tapi dengan cepat berkembang seiring dengan dedikasi Teresa yang tak kenal lelah dan kepeduliannya terhadap orang yang paling miskin. Nah, karya-karyanya berfokus pada mereka yang paling terabaikan, termasuk orang miskin, tunawisma, penderita kusta, dan orang yang sekarat. Salah satu rumah pertamanya adalah Kaligat Home for Dying, yang menyediakan tempat perawatan bagi orang-orang sekarat dari jalan Calcutta. Nah, Mother Teresa ingin memberikan martabat dan cinta kepada orang-orang yang selama hidup mereka menderita tanpa pernah mendapatkan perhatian. Karena satu karyanya yang meluas di India dan di seluruh dunia mengakibatkan reputasi Mother Teresa adalah menjadi sebagai simbol kasih dan belas kasih mulai dikenal secara global. Nah, pada tahun 1979 dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas karyanya dalam membantu orang miskin dan mempromosikan perdamaian melalui pelayanan kepada yang paling membutuhkan. Nah, meskipun dia menerima banyak penghargaan dan pengakuan, Mother Teresa tetap hidup sederhana dan terus bekerja bersama komunitas miskin. Dia terkenal karena keyakinannya yang mendalam bahwa
setiap orang memiliki martabat yang melekat, dan bahwa pelayanan kepada orang miskin adalah pelayanan kepada Tuhan. Meskipun dihormati oleh banyak orang, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan Mother Teresa. Nah, beberapa pengkritik menuduh bahwa fasilitas yang dikelola oleh misionaris cinta kasih sering kekurangan standar perawatan medis yang layak, dan bahwa pendekatannya yang penuh penderitaan tidak memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kemiskinan struktural. Terlepas dari kritik ini, banyak yang tetap mengagumi kegigihan dan pengabdian pribadi Mother Teresa kepada orang miskin. Mother Teresa meninggal pada tanggal 5 September 1997 di usia 87 tahun. Warisannya terus hidup melalui ribuan biarawati dan sukarelawan yang bekerja di lebih dari 130 negara, yaitu melayani orang-orang yang paling membutuhkan. Pada tanggal 4 September 2016, Paus Fransiskus secara resmi menyatakan Mother Teresa sebagai Santa Teresa dari Kalkuta dalam sebuah upacara kanonisasi yang dihadiri oleh ribuan orang. Nah, di sini kita banyak mengenal bagaimana Mother Teresa dikenang tidak hanya sebagai seorang pemimpin spiritual yang luar biasa, tapi juga sebagai simbol kasih tanpa pamrih dan belas kasih terhadap yang paling menderita. Karyanya menginspirasi banyak orang untuk terlihat dalam kegiatan kemanusiaan dan filantropi, serta mendorong dunia untuk lebih peduli kepada orang-orang yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. Mother Teresa menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dapat dilandasi oleh cinta dan pengorbanan. Melalui tindakannya, dia mengajarkan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, mereka memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan di dunia ini jika mereka bersedia melayani sesama dengan tulus. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari Mother Teresa ini? Ajaran-ajarannya yang mencerminkan kepemimpinan yang penuh kasih dan belas kasih. Yang pertama adalah kasih sebagai landasan segala hal. Nah, Mother Teresa mengajarkan bahwa kasih adalah fondasi utama dari setiap tindakan dan bentuk kepemimpinan. Nah, bagi dia, kasih bukan hanya tentang perasaan emosional, tapi adalah tindakan nyata dalam melayani dan memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama mereka yang paling rentan. Nah, salah satu kutipan terkenalnya berbunyi demikian. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. Nah, di dalam kepemimpinannya, Mother Teresa menunjukkan bahwa kasih adalah kekuatan terbesar yang dapat menyatukan manusia. Melalui kasih, seorang pemimpin bisa membawa perubahan karena tindakan yang dilandasi kasih menciptakan hubungan yang penuh dengan empati dan pengertian. Nah, ajaran kedua yang kita pelajari adalah pelayanan kepada orang miskin dan terpinggirkan. Mother Teresa percaya bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, terlepas dari kondisi hidupnya. Dia sering berbicara tentang pentingnya melayani yang paling miskin di antara yang miskin, yang dianggapnya sebagai bagian penting dari kepemimpinan berbasis pelayanan. Seperti dia mengatakan, not all of us can do great things, but you can do small things with great love. Nah, di sini dia mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati tidak selalu harus diukur dari tindakan besar, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesungguhan. Nah, melalui ajaran ini, dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan melayani mereka, terutama yang paling terlupakan. Nah, hal yang ketiga adalah nilai kerendahan hati. Nah, Mother Teresa percaya bahwa seorang pemimpin
harus menunjukkan kerendahan hati dalam setiap aspek hidupnya. Dia menghindari segala bentuk sorotan publik dan seringkali menolak pujian yang diberikan kepadanya. Baginya, pelayanan yang tulus adalah yang dilakukan tanpa pamrih atau mencari pengakuan. Dia berkata demikian, "If you are humble, nothing will touch you. Neither praise nor disgrace, because you know what you are." Nah, ajarannya ini adalah tentang kerendahan hati, menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang besar bukanlah mereka yang mencari ketenaran, melainkan mereka yang bekerja diam-diam untuk kebaikan orang lain tanpa mencari penghargaan. Pemimpin yang rendah hati akan selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Nah, hal yang keempat adalah kekuatan dalam keheningan dan doa. Nah, Mother Teresa sangat percaya pada kekuatan doa dan keheningan dalam membimbing dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia sering menyebut bahwa melalui doa, seseorang mendapatkan kekuatan untuk menjalankan tanggung jawabnya dan menemukan bimbingan Tuhan dalam setiap tindakan. Dalam keheningan, menurutnya, dia dapat mendengar suara Tuhan dan menjadi lebih jelas mengenai tujuan hidup kita. Jadi dia katakan, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Nah, melalui ajaran ini, dia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki waktu untuk merenung dan berdoa agar dapat memimpin dengan bijaksana dan penuh cinta. Kepemimpinan bukan hanya soal bertindak, tapi juga soal mendengarkan, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang yang dilayani. Nah, hal yang kelima kita pelajari adalah kepemimpinan melalui tindakan, bukan kata-kata. Mother Teresa menekankan bahwa tindakan yang lebih berbicara daripada kata-kata. Dia meyakini bahwa seorang pemimpin harus memimpin melalui teladan nyata, bukan hanya dengan pidato atau pernyataan besar. Kepemimpinan yang sejati adalah tentang tindakan yang konsisten dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kutipannya terkenal adalah, "Words which do not give the light of Christ increase the darkness." Dia mengingatkan bahwa janji kosong atau kata-kata yang tidak didukung oleh tindakan nyata tidak memiliki dampak yang berarti. Nah, dalam hal ini, Mother Teresa mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu menepati janji dan menunjukkan kebaikan melalui tindakan nyata, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan. Nah, hal yang keenam adalah menghargai kehidupan setiap orang. Nah, salah satu ajaran utama Mother Teresa adalah menghargai martabat setiap individu. Bagi dia, setiap manusia adalah cerminan dari Tuhan. Dan oleh karena itu, setiap kehidupan memiliki nilai yang tidak bisa diukur. Dia memperlakukan setiap orang yang dia layani, baik orang miskin, tunawisma, atau orang sekarat, dengan penghormatan yang sama. Nah, satu pernyataan yang terkenal adalah, each one of them is Jesus in disguise. Nah, Mother Teresa mengajarkan bahwa kepemimpinan haruslah mencakup pengakuan akan nilai kemanusiaan setiap individu. Nah, seorang pemimpin harus bisa melihat potensi dan nilai dalam diri setiap orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kondisi fisiknya. Nah, hal ketujuh yang kita pelajari adalah keberanian dalam menghadapi tantangan. Nah, Mother Teresa tidak asing dengan tantangan, baik dari segi kesehatan, kemiskinan, maupun kritik dari berbagai pihak. Namun, dia selalu menghadapi semua tantangan ini dengan keberanian yang luar biasa. Salah satu ajaran pentingnya adalah tentang tidak menyerah
dalam menghadapi kesulitan dan tetap berpegang teguh pada panggilan hidup. Dia berkata demikian, God doesn't require us to succeed. He only requires that you try. Ajaran ini menegaskan bahwa dalam kepemimpinan yang terpenting bukanlah keberhasilan yang langsung terlihat, melainkan ketekunan dan keberanian untuk terus mencoba, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kepemimpinan berarti terus berusaha dan bertahan meskipun menghadapi banyak hambatan. Nah, hal prinsip ke-8 adalah mengutamakan perdamaian. Di sini, Mother Teresa juga mengajarkan pentingnya perdamaian dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dia percaya bahwa perdamaian dimulai dari diri sendiri. Dan seseorang yang damai dengan dirinya sendiri akan menyebarkan perdamaian kepada orang lain. Nah, Mother Teresa itu salah satu tugas seorang pemimpin adalah menciptakan suasana damai di komunitas yang dia layani. Dia berkata demikian, peace begins with a smile. Dia mencerminkan ajarannya bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang besar atau kompleks, tetapi dimulai dari hal-hal sederhana, seperti senyuman dan kasih sayang kepada orang lain. Lalu dalam kepemimpinannya ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang menjadi sumber inspirasi bagi Mother Teresa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepemimpinannya, yaitu yang tertulis di Matius 25 ayat 2 ayat 35 sampai 40, yaitu mengatakan demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Nah, ayat ini mungkin adalah salah satu ayat paling sering dikutip oleh Mother Teresa. Ia sering berbicara tentang bagaimana setiap tindakan belas kasih yang kita lakukan untuk orang miskin dan menderita sesungguhnya dilakukan untuk Tuhan sendiri. Bagi Mother Teresa, melayani orang yang paling miskin, lemah, dan menderita adalah cara paling nyata untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Dia juga mengutip di Yohanes 15 ayat 12, mengatakan demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Mother Teresa sering terinspirasi oleh perintah kasih dalam Alkitab. Baginya, kepemimpinan sejati berasal dari kasih tanpa pamrih, sebagaimana Kristus telah mengasihi umatnya. Ajarannya tentang melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar merupakan refleksi langsung dari ajaran. Setiap tindakan kasih, sekecil apapun, memiliki dampak besar jika dilakukan dengan hati yang tulus. Di Matius 5 ayat 7 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sikap belas kasih dan kemurahan hati adalah inti dari misi pelayanan Mother Teresa. Dia percaya bahwa
menunjukkan belas kasih kepada orang lain, terutama mereka yang paling menderita, adalah salah satu bentuk kepemimpinan paling kuat. Kasih yang murah hati dan tanpa syarat ini adalah fondasi dalam memimpin dengan kasih. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 mengatakan demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Nah, ayat ini berbicara langsung tentang pentingnya iman yang diwujudkan dalam perbuatan yang sangat sesuai dengan pendekatan Mother terhadap kepemimpinan. Dia selalu menekankan bahwa iman sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam melayani dan membantu mereka yang membutuhkan. Bagi Mother Teresa, iman tidak disertai perbuatan adalah kosong. Juga di 1 Yohanes 3:18 mengatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Mother Teresa sering menekankan pentingnya tindakan nyata dalam mengasihi sesama, bukan hanya sekedar kata-kata. Ayat ini sangat selaras dengan semangat pelayanannya yang perlu tindakan konkret untuk orang miskin, sakit, dan yang terabaikan. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang menginspirasi orang lain untuk bertindak, bukan hanya berbicara. Juga di Lukas 6 ayat 28 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, dan yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, Mother Teresa percaya pada kekuatan memberi. Dalam banyak pengajarannya, dia mendorong orang untuk memberi. Tidak peduli seberapa kecil atau besar. Karena setiap pemberian yang dilakukan dengan hati yang tulus akan membawa berkat. Ayat ini menggambarkan bahwa pemberian tanpa pamrih akan selalu kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Dan itulah bagian dari kepemimpinannya yang penuh belas kasih. Juga dia mengutip di Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Mother Teresa menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan penuh kerendahan hati. Mengikuti ajaran ini dengan sangat baik. Dia tidak mencari pengakuan atau pujian atau atas pekerjaan kemanusiaannya. Ayat ini mengajarkan prinsip penting dalam kepemimpinannya itu melayani dengan kerendahan hati dan tidak mencari kemuliaan atau pengakuan manusia, melainkan semata-mata demi Tuhan. Nah, di Matius 11 ayat 28-30 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang ini itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Mother Teresa sering mengutip ayat ini untuk memberikan penghiburan kepada orang yang menderita. Baginya, Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah dan letih lesu, termasuk dirinya sendiri. Kepemimpinan yang lemah lembut dan rendah hati yang dia tunjukkan adalah cerminan dari semangat Kristus dalam ayat ini. Di Korintus 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, di sini Mother Teresa sering berbicara tentang pentingnya kasih sebagai dasar dari semua tindakan. Dia mengajarkan bahwa tanpa kasih, bahkan tindakan paling besar pun akan sia-sia. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kasih dalam kepemimpinan yang menjadi inti dari semua yang dilakukan oleh Mother Teresa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari tadi dari seorang Mother Teresa yang penuh kasih menjalankan kehidupannya, nah kita juga melihat dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 ini relevansinya bagaimana seseorang yang hidup benar dan hidup karena percaya. Nah, di Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 ini adalah bagian penting dalam dialog antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Ayat ini menyoroti masalah ketidakadilan dan keterlambatan pemenuhan keadilan ilahi, terutama ketika orang benar harus menderita, sementara orang jahat tampaknya berjaya. Nah, bagian ini menjadi sangat penting karena mengandung wawasan teologis yang mendalam mengenai iman, keadilan, dan kedaulatan Tuhan atas sejarah manusia. Nah, untuk memahami bagian ini lebih mendalam, kita akan membahas yaitu dari aspek penting itu adalah konteks historis, peta geografis, karakter orang-orang yang zaman itu, tema teologis, struktur sastra dan konteks, dan juga pesan pengkhotbah. Nah, ini diambil dari buku yang ditulis oleh Coggins, O'Brien, Nugalski, Krantz, dan lainnya yang tercantum dalam beberapa sumber yang relevan. Nah, kita lihat dari konteks historis. Nah, Nabi Habakuk hidup pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, tepatnya selama masa yang penuh ketidakstabilan politik dan sosial. Nah, periode ini, sekalipun tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi, bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Yoyakim di Yehuda. Pada masa ini, kekaisaran Asyur yang sebelumnya dominan mulai runtuh. Sementara Babel yang dibawa kepemimpinan Nebukadnezar II mulai muncul sebagai kekuatan baru. Menurut O'Brien tahun 2004, nubuat Habakuk disampaikan pada saat yang dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian di Yehuda. Kerajaan kecil ini berada di antara kekuatan Asyur yang sedang runtuh dan ancaman dari Babel yang semakin besar. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Coggins dan Hans, Yehuda bergulat dengan kelemahan politiknya terhadap kekuatan luar. Meskipun menghadapi korupsi internal yang menyebabkan kekerasan dan ketidakadilan di antara masyarakat.
Nah, di sini juga kita lihat pelajari yang ditulis oleh Kratz tahun 2015 menjelaskan bahwa peran Habakuk sebagai nabi sangat penting karena dia menyuarakan keprihatinan orang-orang benar yang mempertanyakan mengapa Tuhan tampaknya membiarkan kejahatan dan penindasan merajalela baik dari segi kekuatan asing maupun dari dalam negeri Yehuda sendiri. Nah, krisis teologis pada masa itu berpusat pada pertanyaan tentang keadilan ilahi. Bagaimana mungkin Tuhan yang adil dan berkuasa membiarkan umatnya yang terpilih menderita di bawah tirani semacam ini? Nah, secara geografis, kita bisa mempelajari Yehuda terletak di lokasi strategis sehingga membuatnya menjadi target bagi kekuatan-kekuatan besar seperti yang dicatat dalam Nugalski. Kerajaan kecil ini berada di persimpangan antara Mesir dan Babel yang membuatnya sering terjebak dalam konflik antara kekuatan besar tersebut. Pergolakan aliansi dan perjuangan politik antara Mesir, Babel, dan Asyur sangat mempengaruhi stabilitas Yehuda. Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar mulai melakukan kampanye militer di wilayah tersebut. Dan ancaman invasi Babel menghantui Yehuda. Nah, menurut Aberbach tahun 1993, kekuatan Babel yang semakin besar menyebabkan ketakutan di antara rakyat Yehuda yang menghadapi kemungkinan pengasingan dan kehancuran. Nah, situasi ini tercermin langsung dalam membuat Habakuk, di mana ia memprotes kepada Tuhan tentang kekerasan dan ketidakadilan yang tampaknya menguasai dunia, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan asing seperti Babel. Nah, pada saat itu, masyarakat Yehuda, sebagaimana digambarkan dalam kitab Habakuk, hidup dalam situasi yang penuh dengan korupsi, ketidakadilan, dan penindasan. Nah, dalam Habakuk 1 ayat 2-4, Nabi mengeluhkan kondisi masyarakat di mana hukum seolah-olah tidak berdaya, keadilan diputarbalikkan, dan orang jahat mengepung orang benar. Julia O'Brien tahun 2007 menekankan bahwa keluhan Habakuk mencerminkan frustasi dari minoritas orang benar di Yehuda yang melihat pemimpin merasa gagal menegakkan keadilan. Rakyat Yehuda tidak hanya menderita akibat ancaman eksternal dari Babel, tapi juga dari kerusakan moral internal dengan kekerasan dan korupsi merajalela di antara kaum elit. Seperti yang dijelaskan oleh Brian, keluhan Nabi menunjukkan masyarakat yang jauh dari kewajiban perjanjian mereka dengan Yahweh, yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan dan hilangnya harapan. Nah, dalam konteks ini, Habakuk mewakili sisa-sisa umat yang setia, yang bingung dan merasa patah semangat melihat kejahatan seolah-olah menang. Kogis dan Han menunjukkan bahwa dialog Habakuk dengan Tuhan didorong oleh keprihatinannya yang mendalam terhadap orang-orang benar yang dikepung oleh orang-orang jahat. Nubuatnya menyerukan campur tangan Tuhan untuk memulihkan keadilan dan kebenaran di Yehuda. Nah, kalau kita pelajari tema teologis yang muncul dari Habakuk 2 ayat 1-4 ini sangat penting untuk memahami keseluruhan kitab. Di bagian inti ini, kita terdapat isu tentang keadilan ilahi, penderitaan manusia, dan sifat iman kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat dari keadilan ilahi dan penderitaan manusia. Nah, tema pertama yang mencuat dari bagian ini adalah keterlambatan keadilan ilahi. Keluhan Habakuk adalah bahwa ketidakadilan dan kekerasan merajalela, dan Tuhan tampaknya lambat bertindak. Nah, di dalam Habakuk 2 ayat 1, Nabi menempatkan dirinya sebagai penjaga di menara menunggu jawaban dari Tuhan. Gambar ini menyampaikan urgensi permintaannya
untuk campur tangan ilahi, serta kesiapan untuk menerima pesan dari Tuhan. Nah, ayat 2-3, Tuhan menjawab dengan memberi Habakuk sebuah penglihatan dan menyuruhnya menuliskannya. Penglihatan ini berbicara tentang kepastian keadilan Tuhan, tapi juga menekankan bahwa keadilan ini akan datang pada waktu Tuhan sendiri. Nah, menurut O'Brien, tahun 2004, keterlambatan tindakan ilahi ini adalah tema utama dalam literatur kenabian, di mana para nabi sering menyerukan keadilan segera. Namun waktu Tuhan sering kali berbeda dengan harapan manusia. Nah, menurut Kratz menyatakan bahwa pesan dalam bagian ini adalah meskipun penderitaan dan ketidakadilan manusia tampaknya menang untuk sementara waktu, keadilan Tuhan pada akhirnya tidak dapat dihindari. Kata-kata itu pasti akan datang, tidak akan tertunda, yaitu di Habakuk 2:3, menekankan bahwa rencana Tuhan sudah berjalan dan keadilannya akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan. Nah, bagian B adalah orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ayat paling terkenal di bagian ini adalah orang benar akan hidup oleh imannya, yaitu di Habakuk 2:4. Telah memiliki pengaruh besar dalam teologi Yahudi dan Kristen. Seperti yang dicatat oleh Voigt, ayat ini sangat penting karena memberikan solusi atas ketegangan antara penderitaan manusia dan keadilan ilahi. Sementara orang jahat mungkin berjaya untuk sementara waktu. Orang benar dipanggil untuk hidup oleh iman, percaya kepada keadilan Tuhan yang pada akhirnya akan terwujud. Iman yang dimaksud bukan hanya menunggu secara pasif, tapi juga kepercayaan aktif pada janji-janji Tuhan. Julia O'Brien menjelaskan bahwa iman ini ditandai dengan ketahanan dan ketekunan di tengah penderitaan. Kehidupan orang benar dipelihara oleh keyakinan mereka pada kesetiaan Tuhan, bahkan ketika keadaan tampaknya tidak mendukung. Nah, penggunaan ayat di dalam Roma 1 ayat 17 dan juga Galatia 3 ayat 11 oleh Paulus, serta pentingnya dalam teologi reformasi Protestan, terutama bagi Martin Luther, menunjukkan signifikansinya yang abadi. Nah, dalam konteks aslinya di Habakuk, fokusnya adalah pada kesetiaan orang benar selama masa-masa ujian, sambil menunggu campur tangan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari struktur sastranya, dari Habakuk 2:1-4 ini, kita bagi dalam 3, yaitu Habakuk sebagai penjaga, yaitu di ayat 1. Nah, dalam ayat ini, Habakuk berperan sebagai penjaga di menara, menunggu jawaban dari Tuhan. Gambar ini menyiratkan harapan dari kesiapan, dari kesiapan. Nah, seorang peneliti Theodor dari Mount Seoul tahun 2004 menekankan bahwa motif penjaga ini mencerminkan kewaspadaan Nabi dalam mencari jawaban dari Tuhan mengenai masalah ketidakadilan. Nah, di ayat 2 dan 3 yaitu mengenai perintah untuk menulis penglihatan. Nah, Tuhan memerintahkan Habakuk untuk menuliskan penglihatan dan membuatnya jelas agar bahkan seorang pelari dapat membacanya. Ini menyiratkan pentingnya dan kejelasan pesan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Nogalski, penglihatan yang tertulis ini menekankan kepastian rencana Tuhan, meskipun tampaknya tertunda. Nah, di ayat 4, yaitu antara kontras antara orang sombong dan orang benar. Nah, di ayat 4 ini menggambarkan perbedaan antara orang sombong yang jiwanya tidak lurus dengan orang benar yang hidupnya oleh imannya. Kontras ini menunjukkan perbedaan antara orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mereka yang mengandalkan Tuhan. Nah, Freud menunjukkan bahwa perbedaan ini penting untuk memahami pesan teologis kitab ini. Mengatakan bahwa orang benar adalah mereka yang tetap setia kepada Tuhan, sementara orang sombong akan menghadapi hukuman.
Nah, bagaimana dalam peran pengkhotbah? Bagi seorang pengkhotbah, tanggung jawab yang diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 ini itu sangat luas, di mana Goggins dan Hunt menyatakan bahwa peran utama pengkhotbah adalah menyampaikan pesan iman dan ketekunan di tengah kesulitan. Bagian ini memberikan penghiburan kepada mereka yang menderita dengan mengingatkan bahwa keadilan Tuhan pasti akan datang, meskipun tampaknya tertunda, yaitu adalah mendorong iman pada janji-janji Tuhan. Nah, di sini seorang pengkhotbah harus menekankan bahwa iman bukan hanya kepercayaan abstrak, tetapi juga hidup, juga cara hidup. Orang benar hidup oleh iman mereka yang menopang mereka di tengah-tengah kesulitan. Seperti yang dicatat oleh O'Brien tahun 2007, seorang pengkhotbah dapat menarik contoh dari Habakuk yang sangat sabar menunggu jawaban Tuhan dan akhirnya mempercayai waktu Tuhan. Nah, di sini tes satu satu tes. Nah, bagaimana kita dalam hal ini kita bisa melihat di sini sebagai bagian yang kita bisa pelajari, yaitu adalah mengenai tanggung jawab yang diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 ini cukup luas, di mana Kogin dan Hans menyatakan bahwa kita bisa melihat bahwa penyampaian pesan iman dan ketekunan di tengah kesulitan. Nah, ini bisa memberikan penghiburan kepada mereka yang menderita dengan mengingatkan bahwa mereka mengingatkan mereka bahwa keadilan Tuhan pasti akan datang meskipun tampaknya tertunda. Nah, di sini tentu kita harus menekankan bahwa iman bukan hanya kepercayaan abstrak, tetapi juga cara hidup. Orang benar hidup oleh iman mereka yang menopang mereka di tengah-tengah kesulitan. Seperti yang dicatat oleh O'Brien, kini kita dapat mencari contoh dari Habakuk yang dengan sabar menunggu jawaban Tuhan dan akhirnya mempercayai waktu Tuhan. Di sini juga kita pelajari bagaimana di ayat 1 ini, yaitu digambarkan situ Habakuk sebagai penjaga, yaitu menawarkan metafora yang kuat, sehingga dalam Habakuk ini, yaitu menempatkan dirinya untuk mendengar dari Tuhan. Demikian juga kita bisa mempelajari bagaimana kita harus mendorong supaya jemaat, bapak-bapak dan ibu untuk tetap waspada dan memperlihatkan pekerjaan Tuhan di dunia. Nah, tugas kita di sini adalah bagaimana membangun komunitas yang secara aktif menantikan keadilan Tuhan, hidup dalam iman dan pengharapan, bahkan ketika keadaan tampak suram. Nah, kita bisa pelajari bagaimana interpretasi dari Habakuk 2 sampai 4 ini adalah bagian penting dari kitab Habakuk, di mana sang nabi menerima sebuah penglihatan dari Tuhan sebagai jawaban atas keluhan-keluhan sebelumnya mengenai ketidakadilan dan tampaknya kemenangan orang jahat. Nah, bagian ini mengandung tema teologis utama seperti keadilan Tuhan, penderitaan manusia, dan pentingnya iman. Nah, kita bisa mempelajari di sini satu-satu ayat dari setiap ayat. Nah, di ayat 1 mengatakan, aku dari TB2, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Nah, ayat ini di sini kita pelajari bagaimana Habakuk mengambil peran sebagai penjaga, melambangkan kesiapan dan keteguhannya untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Dia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai ketidakadilan dan juga keterlambatan keadilan Tuhan. Nah, sampai sekarang ia mempersiapkan diri
untuk menerima jawaban tersebut. Nah, kalau kita lihat dari interpretasi dari Calvin dan Huss, ini menekankan pentingnya gambaran penjaga atau pengintai ini. Nah, peran ini menandakan kewaspadaan, kesigapan, dan harapan. Habakuk tidak hanya menunggu secara pasif, tapi secara aktif mengantisipasi komunikasi dengan Tuhan. Menunjukkan kombinasi antara rasa mendesak dan kesiapan untuk menerima wahyu itu. Hal ini sejalan dengan tradisi kenabian di mana Nabi sering mengambil sikap menunggu firman Tuhan, mencerminkan peran mereka sebagai perantara antara Tuhan dan umat. Nah, menurut interpretasi O'Brien, menyoroti bahwa posisi Habakuk di menara, tempat tinggi atau benteng memiliki arti literal dan simbolis. Tempat yang tinggi ini memberikan pandangan yang lebih baik, melambangkan titik pandang spiritual yang lebih tinggi dari mana Nabi mencari wawasan ilahi. Nah, sikap fisik Habakuk mencerminkan kesiapan spiritualnya untuk terlibat dengan Tuhan. Menunggu ini menggambarkan ketegangan antara pertanyaan manusia tentang keadilan ilahi dan tugasnya sebagai seorang nabi yang harus menyampaikan pesan Tuhan dengan setia. Sementara menurut Nogalski menambahkan bahwa sikap Habakuk menunjukkan komitmennya dalam doa perantaraan. Dia bukan hanya penerima pasif, tetapi terlibat secara mendalam dalam percakapan antara Tuhan dan manusia. Nah, peran sebagai penjaga ini juga menunjukkan tanggung jawab Nabi untuk memperingatkan atau menginformasikan umat tentang penghakiman yang akan datang berdasarkan penglihatan yang diharapnya. Nah, menurut The Oxford Bible Commentary, itu menafsirkan tindakan menunggu Habakuk sebagai tanda dari tanggung jawab kenabian. Nabi sering dipanggil untuk menunggu Tuhan, bahkan ketika jawabannya tampak tertunda. Gambaran ini memperkuat tema kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi keheningan ilahi atau intervensi yang tertunda. Nah, keputusan Habakuk untuk berdiri di tempat pengintaian menunjukkan tekadnya untuk memahami rencana ilahi, meskipun ada ketegangan dan kebingungan yang disebabkan oleh ketidakadilan. Nah, bagaimana kita mengintroduksinya dalam kepemimpinan profesional? Nah, di Habakuk 2 ayat 1 ini menyampaikan hikmah yang relevan dan tak lekang oleh waktu yang dapat diterapkan dalam konteks kepemimpinan, khususnya bagi para pemimpin dan juga para pemimpin perusahaan. Nah, di dunia bisnis, seorang pemimpin sering dihadapkan dengan ketidakpastian, tantangan strategis jangka panjang, dan keputusan sulit. Interaksi Habakuk dengan Tuhan menawarkan pelajaran penting tentang kesabaran, visi, ketekunan, kepemimpinan etis, dan integritas. Nah, berikut adalah analisis komprehensif dari setiap ayat ini yang kita ambil, yaitu kita bisa lihat dalam ayat ini Habakuk mengambil posisi sebagai penjaga, menempatkan dirinya di tempat yang tinggi, yaitu menantikan jawaban Tuhan atas keluhannya tentang ketidakadilan. Nah, metafora sebagai penjaga ini mencerminkan sikap menunggu yang aktif dan penuh waspada. Habakuk tidak menunggu secara pasif, tapi dengan niat dan kesiapan untuk menerima petunjuk. Nah, Coggins dan Hans menggarisbawahi bahwa gambaran seorang penjaga ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memerlukan kesabaran yang aktif, di mana pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan merespons dengan bijak ketika saatnya tiba. Dan menurut O'Brien, menyoroti ketegangan antara ketidaksabaran manusia dan kebutuhan untuk menunggu kebijaksanaan yang lebih besar. Nah, bagi seorang pemimpin ini berarti menyeimbangkan tuntutan jangka pendek dengan kesabaran yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Nah, menurut Nogalski menunjukkan bahwa tindakan Habakuk yang menunggu ini adalah proses keputusan yang disengaja dan penuh disiplin.
seperti Habakuk, pemimpin harus mengenali kapan harus mundur, mengevaluasi situasi, dan menunggu kawasan yang tepat sebelum bertindak. Nah, bagaimana penerapannya sebagai seorang pemimpin? Ya, tentu adalah kesabaran dalam kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin perusahaan, bapak-bapak harus mengadopsi pendekatan seperti penjaga. Dalam masa krisis atau ketidakpastian, terburu-buru mengambil keputusan tanpa informasi lengkap bisa berakibat fatal. Nah, sikap Habakuk mencerminkan pentingnya meluangkan waktu untuk mengamati, merenung, dan memahami situasi dari perspektif yang lebih luas sebelum membuat keputusan penting. Nah, di sini juga kita pelajari adalah mengenai kepemimpinan visioner, yaitu di mana kita pelajari bagaimana Habakuk naik ke menara untuk mendapatkan pandangan dari atas. Nah, bagi pemimpin ini menunjukkan pentingnya menjauh sejenak dari operasi sehari-hari untuk mendapatkan pandangan strategis jangka panjang. Perspektif yang lebih tinggi memungkinkan pemimpin membuat keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan kesehatan jangka panjang organisasi. Nah, ketiga juga mendengarkan secara aktif. Nah, seperti Habakuk yang bersiap mendengarkan jawaban Tuhan, pemimpin juga harus mendorong budaya mendengarkan secara aktif. Ini berarti terbuka terhadap umpan balik, wawasan dari anggota tim, data pasar, atau ahli eksternal, serta menciptakan lingkungan di mana umpan balik tersebut tidak hanya diterima, tapi juga ditindaklanjuti. Nah, di ayat 2, kita bisa baca di sini, Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini, dan ukirkanlah itu pada lolo batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, ini adalah kita pelajari bahwa ayat ini memperkenalkan jawaban Tuhan kepada Habakuk, di mana Tuhan memerintahkannya untuk mendokumentasikan penglihatan dengan jelas. Perintah untuk menuliskan penglihatan menandakan pentingnya menjaga pesan ini untuk generasi mendatang. Sedangkan ukirkan itu pada lolo menekankan kejelasan dan kemudahan akses. Nah, referensi pada orang sambil lalu yang dapat membacanya mengisyaratkan bahwa pesan ini harus disebarluaskan dengan cepat dan luas. Nah, Bogin dan Hans menginspirasikan ini menunjukkan bahwa perintah untuk menulis pada lolo mengingatkan kita pada praktik kuno di Timur Dekat kuno, di mana hukum-hukum atau dek terpenting diukir pada material yang tahan lama, seperti lolo batu. Ini menempatkan penglihatan Habakuk pada tingkat kepentingan yang sama dengan hukum-hukum dasar perjanjian yang menyiratkan bahwa pesan ini memiliki otoritas dan ketahanan ilahi. Nah, pesan ini harus ditulis dengan cara yang mudah dipahami, menunjukkan bahwa wahyu Tuhan ditujukan untuk disebarluaskan secara luas. Nah, menurut O'Brien tahun 2004 menekankan peran utusan yang berlari membawa pesan tersebut. Dalam zaman kuno, utusan adalah membawa berita yang menyampaikan pesan-pesan penting ke tempat-tempat yang jauh. Ini mengisyaratkan pentingnya dan urgensinya pesan ini. Kata-kata ukirkan itu dengan jelas, menyoroti kebutuhan akan kejelasan, menunjukkan bahwa pesan Tuhan harus dapat dipahami oleh semua orang, bukan hanya oleh elit tertentu. Nah, saudara Nogalski menambahkan bahwa perintah untuk menulis pada lolo menandakan sifat abadi nubuat ini. Habakuk tidak hanya menerima penglihatan untuk zamannya saja, tetapi untuk masa depan. Nah, penglihatan ini harus dilestarikan karena mengandung janji yang akan digenapi pada waktunya, bahkan jika tampaknya tertunda. Nah, sementara Theodore
Moses Siang menekankan bahwa sifat tertulis dari penglihatan ini memastikan bahwa itu tidak akan dilupakan atau diputarbalikkan seiring berjalannya waktu. Tindakan menuliskan memastikan akurasi dan penyebaran pesan tersebut. Ide tentang utusan yang berlari menunjukkan bahwa penglihatan ini tidak hanya untuk konteks langsung Habakuk, tapi untuk audiens yang lebih luas, termasuk generasi mendatang yang perlu berpegang pada janji keadilan ini. Nah, menurut The Oxford Bible Commentary, itu menghasilkan instruksi ini untuk membuat penglihatan ini jelas sebagai tanda keinginan Tuhan untuk komunikasi yang transparan. Pesan ini bukanlah sesuatu yang esoteris, tetapi dimaksudkan untuk dipahami dengan mudah oleh semua orang menemukannya. Urgensi yang tersirat dari utusan yang berlari dengan pesan menunjukkan bahwa pemenuhan penglihatan ini sudah dekat, meskipun tampaknya tertunda. Nah, kalau kita lihat, kita informasikan sebagai seorang pemimpin, ayat ini di mana kita melihat Tuhan menjawab Habakuk dengan memerintahkannya untuk menulis visi dengan jelas pada Allah. Perintah untuk membuatnya jelas, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas. Sementara ide bahwa orang yang sambil lalu dapat membacanya mengisyaratkan bahwa pesan ini harus dapat diakses dan dapat dijalankan. Nah, Kogi dan Has menekankan pentingnya membuat visi yang jelas dan tahan lama, memastikan bahwa semua orang yang menemukannya dapat memahaminya dan melaksanakannya. Nah, ini relevan bagi pemimpin yang harus menyampaikan visi organisasional dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan. Nah, sementara O'Brien menggarisbawahi pentingnya kejelasan. Nah, seorang pemimpin harus memastikan bahwa visi mereka dapat dipahami dan praktis, sehingga memungkinkan karyawan di semua tingkatan untuk bertindak berdasarkan visi tersebut. Nah, Nogalski menyoroti urgensi yang tersirat dalam utusan yang berlari. Nah, pemimpin harus menyampaikan tujuan mereka dengan cara yang mendorong tindakan cepat dan efektif, memastikan keselarasan dan koordinasi dalam organisasi. Nah, bagaimana penerapannya dalam kepemimpinan? Yaitu adanya kejelasan visi. Nah, seorang pemimpin perusahaan, bapak-bapak harus mampu mengartikulasikan visi yang sederhana, jelas, dan dapat dilaksanakan. Seperti Habakuk, pemimpin perlu memastikan bahwa strategi dan tujuan mereka disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang dalam organisasi. Nah, visi yang dikomunikasikan dengan baik akan menyatukan tim, mengarahkan sumber daya, dan menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama. Nah, kita juga di sini sudah kita lihat strategi yang dapat dilaksanakan. Kata-kata supaya orang sambil lalu dapat membacanya menunjukkan bahwa visi tidak hanya harus jelas, tapi juga dapat dilaksanakan. Pemimpin perlu memberdayakan tim mereka dengan alat, otoritas, dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan visi tersebut. Nah, kejelasan komunikasi memastikan bahwa visi strategis dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh setiap anggota organisasi. Nah, kita juga mempelajari sini adalah dokumentasi dan transparansi, mana seperti Habakuk yang diperintahkan untuk menulis visi pada Allah. Sebagai seorang pemimpin harus memprioritaskan pendokumentasian strategi dan membuatnya dapat diakses. Rencana dan strategi yang terdokumentasi dengan baik mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa semua orang berada pada jalur yang sama, yang sangat penting dalam organisasi besar atau selama periode pertumbuhan dan perubahan. Nah, kalau kita baca di ayat 3, mengatakan demikian.
Sebab penglihatan itu, masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Nah, di sini memang ayat ini membahas masalah utama mengenai keterlambatan keadilan ilahi. Tuhan meyakinkan Habakuk bahwa penglihatan ini atau wahyu ditetapkan untuk waktu yang sudah ditentukan, meskipun tampaknya tertunda dari perspektif manusia, dan pada akhirnya akan digenapi pada waktu yang tepat dan tidak akan gagal. Nah, Gugis dan Hans menyoroti bahwa kata-kata menanti saatnya, itu mencerminkan konsep waktu ilahi yang seringkali bertentangan dengan harapan manusia. Penglihatan ini adalah bagian dari rencana kedaulatan Tuhan. Dan pemenuhannya akan terjadi sesuai dengan jadwal Tuhan, bukan menurut ketidaksabaran manusia. Pernyataan bahwa itu tidak akan menipu, meyakinkan pembaca bahwa janji Tuhan dapat diandalkan, meskipun tampaknya lambat atau terwujud. Nah, menurut O'Brien, mencatat bahwa ayat ini memberikan jawaban teologis atas keluhan-keluhan Habakuk tentang kemenangan sementara kejahatan dan keterlambatan keadilan. Itu di Habakuk 1 ayat 2-4. Pesan Tuhan di sini adalah bahwa sementara pemenuhan keadilan mungkin tampak lambat dari sudut pandang manusia. Dan itu pasti terjadi. Penekanan pada menunggu apabila berlambat-lambat, nanti kala itu menyoroti tema ketabahan dalam iman. Nabi dan umat dipanggil untuk percaya pada ketetapan waktu Tuhan, bahkan ketika itu sulit dipahami. Nah, Nogalski menyoroti bahwa ayat ini menawarkan penghiburan kepada mereka yang bergumul dengan keterlambatan keadilan. Ketegangan antara janji ilahi dan penderitaan manusia adalah tema yang berulang dengan literatur kenabian. Dan hal ini secara langsung membahas ketegangan tersebut. Waktu Tuhan seringkali sulit dimengerti, tapi selalu memiliki tujuan. Dan umat dipanggil untuk percaya pada pemenuhan janjinya. Nah, menurut The Oxford Bible Commentary, berfokus pada dualisme kesabaran dan kepastian. Nah, penglihatan itu menanti saatnya mengisyaratkan bahwa segala sesuatu terjadi menurut rencana ilahi. Dan meskipun manusia mungkin melihatnya sebagai keterlambatan, perspektif Tuhan berbeda. Pengulangan janji bahwa itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini menekankan, meneguhkan Habakuk dan kita bahwa keadilan ilahi bukanlah janji kosong. Itu pasti. Nah, menurut Auerbach, menafsirkan ayat ini dalam konteks imperialisme dan penindasan yang dialami Israel. Keterlambatan pemenuhan janji Tuhan sulit ditanggung, terutama di bawah ancaman dominasi Babel. Namun, jaminan bahwa penglihatan ini tidak akan menipu, mendorong umat untuk tetap teguh dalam iman mereka, meskipun di bawah pemerintahan asing. Nah, bagaimana kita bisa dari sisi kepemimpinan? Nah, ini menyampaikan pesan penting tentang waktu dan ketekunan. Tuhan meyakinkan Habakuk bahwa penglihatan ini akan terwujud pada waktu yang ditentukan, meskipun tampaknya tertunda. Pemimpin sering menghadapi situasi serupa, di mana tujuan jangka panjang atau transformasi membutuhkan waktu, dan hasil langsung tidak selalu terlihat. Nah, Corbin dan Hans tahun 2011 menekankan bahwa waktu ilahi mungkin tidak akan selaras dengan harapan manusia. Tapi pemimpin harus tetap percaya pada visi jangka panjang. Visi ini pasti dan dapat dipercaya, meskipun pemenuhannya tampaknya tertunda. Nah, O'Brien menunjukkan bahwa kesabaran dan ketekunan sangat penting.
Nah, seorang pemimpin harus percaya pada proses strategis dan menolak godaan untuk meninggalkan rencana hanya karena hasilnya tidak segera terlihat. Nah, Nogalski menambahkan bahwa ketekunan adalah kunci. Habakuk diberitahu untuk menunggu dengan keyakinan karena visi pasti. Ini memiliki implikasi langsung bagi pemimpin yang harus tetap percaya pada strategi jangka panjang mereka, meskipun menghadapi tantangan jangka pendek. Nah, bagaimana seorang penerapannya? Kita di sini diajari percaya pada proses. Nah, seorang pemimpin perusahaan, Bapak dan Ibu harus memahami bahwa transformasi signifikan, baik itu perubahan budaya perusahaan, posisi pasar, atau pertumbuhan keuangan, seringkali membutuhkan waktu. Kegagalan jangka pendek tidak boleh membuat pemimpin meninggalkan strategi jangka panjang. Nah, seperti apa? Pemimpin harus memiliki keyakinan pada visi yang lebih besar dan terus berjalan. Dan di sini juga diajarkan kesabaran dalam kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin perlu mengembangkan kesabaran, baik untuk diri sendiri maupun tim Bapak dan Ibu. Nah, kesuksesan, terutama dalam organisasi yang kompleks, seringkali membutuhkan kerangka waktu yang lebih panjang. Seorang pemimpin yang dapat dengan sabar memandu organisasi melalui masa-masa sulit atau ketidakpastian, sambil tetap fokus pada tujuan jangka panjang, hal ini sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Juga kita diajarkan sini adalah ketekunan menghadapi keterlambatan. Nah, jaminan bahwa visi akan datang, mengajarkan pemimpin nilai ketekunan. Penundaan dan tantangan adalah hal yang tak terelakkan dalam bisnis. Tapi pemimpin harus menanamkan keyakinan pada tim Bapak dan Ibu bahwa tantangan tersebut adalah bagian dari proses. Mengkomunikasikan pesan ini dengan jelas dapat membantu menjaga moral dan motivasi, memastikan bahwa organisasi tetap selaras dengan tujuan. Nah, kalau kita baca di ayat 4, sesungguhnya orang yang sesungguhnya sesungguhnya kalau kita lihat di ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, ayat ini membandingkan orang jahat, yaitu membusukkan dada, dengan orang benar, menyoroti perbedaan nasib mereka. Sementara orang jahat mengandalkan kesombongan dan kekuatan mereka sendiri. Orang benar akan tetap hidup melalui iman dan kesetiaannya. Nah, ayat ini sangat signifikan dalam tradisi teologi Yahudi dan Kristen. Nah, Coggins dan Huss ini menekankan perbedaan tajam antara individu sombong yang mengandalkan diri sendiri dan orang benar yang hidup melalui iman. Kesombongan orang jahat akan membawa mereka pada kehancuran. Sementara orang benar dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, percaya pada janji-janji Tuhan. Nah, ini mengandung prinsip teologis inti yang telah menjadi dasar dalam pemikiran Yahudi dan Kristen. Iman atau kesetiaan adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, menurut O'Brien, menafsirkan ayat ini sebagai klimaks dari jawaban Tuhan kepada Habakuk. Kontras antara musuh yang membusungkan dada dan orang benar yang hidup oleh iman menunjukkan nasib akhir masing-masing. Orang sombong yang bergantung pada kekuatan mereka sendiri akan menghadapi kehancuran. Sementara orang benar akan menemukan kehidupan melalui kepercayaan mereka pada Tuhan. Gagasan bahwa orang benar hidup oleh percayanya sangat penting, tidak hanya dalam konteks Habakuk, tapi juga dalam
interpretasi teologi selanjutnya, terutama dalam teologi Kristen. Nah, Nogalski menegaskan mengeksplorasi tema kesetiaan dalam ayat ini. Nah, kata Ibrani untuk iman juga dapat berarti keteguhan atau kesetiaan yang menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kepercayaan yang konsisten pada Tuhan. Nah, dalam konteks zaman Habakuk ini berarti bahwa orang benar dipanggil untuk mempercayai keadilan Tuhan, meskipun tampaknya tertunda atau tidak terlihat. Kehidupan yang setia adalah kehidupan yang memegang teguh janji Tuhan, terlepas dari keadilan. Nah, menurut Theodore of Mopselstia, yaitu membandingkan keberhasilan sementara orang jahat dengan kehidupan kekal yang dijanjikan kepada orang benar. Sifat membusungkan dada orang jahat bersifat sementara. Sementara orang benar yang menaruh kepercayaan mereka pada keadilan Tuhan akan bertahan. Nah, tema ini bergema dengan bagian-bagian Alkitab lainnya di mana orang benar dipanggil untuk tetap teguh dalam iman mereka melalui masa-masa cobaan. Nah, menurut Katz berpendapat bahwa ayat ini merangkum ketegangan teologis utama dalam kitab Habakuk. Tantangan untuk hidup setia di dunia di mana kejahatan tampaknya menang. Gagasan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Menunjukkan kehidupan yang didefinisikan oleh kepercayaan kepada Tuhan, bahkan ketika keadilannya tampak tertunda. Sementara Smith tahun 2015 membahas implikasi teologis yang lebih luas dari ayat ini. Mencatat bahwa ayat ini menyediakan kerangka untuk memahami hubungan antara iman dan kebenaran. Iman bukan hanya kepercayaan abstrak, tapi cara hidup yang konkret dalam kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, ayat ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teologi, terutama dalam kekristenan Paulus. Nah, bagaimana kita mengintervensi pada dalam kepemimpinan? Nah, ayat ini membandingkan orang jahat yang sombong dan mengandalkan dirinya sendiri dengan orang benar yang hidup oleh kesetiaannya. Nah, bagi seorang pemimpin, nah ini menyoroti pentingnya kerendahan hati, integritas, dan kesetiaan pada nilai-nilai inti. Kesuksesan jangka panjang mungkin dapat diraih melalui kesombongan atau perilaku tidak etis. Tetapi kesuksesan yang berkelanjutan dibangun di atas fondasi kepercayaan, integritas, dan kepemimpinan etis. Nah, Kogis dan Hal menekankan bahwa orang yang membusungkan dada mewakili pemimpin yang bergantung pada kesombongan atau cara-cara tidak etis untuk mencapai kesuksesan. Praktis semacam ini pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan. Sementara pemimpin yang setia pada prinsip etis akan bertahan. Nah, O'Brien menyoroti bahwa kesuksesan sejati berasal dari kesetiaan pada prinsip, integritas, dan komitmen jangka panjang. Bukan dari ambisi egois atau jalan pintas tidak etis. Nah, Kratz tahun 2015 menekankan dimensi moral dan etis dari kepemimpinan. Kesombongan dan praktek tidak etis mungkin membawa keuntungan sementara. Tetapi kepemimpinan yang benar, yang berlandaskan kesetiaan dan prinsip etis, menciptakan kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ini adalah menjadi pemimpin dengan integritas. Nah, kesombongan, jalan pintas etis, atau kepemimpinan yang egois mungkin menghasilkan kemenangan jangka pendek, tapi pada akhirnya akan merusak keberlanjutan organisasi. Pemimpin harus memprioritaskan integritas dan perilaku etis, memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai inti dan prinsip organisasi. Nah, di sini juga kita diajarkan kerendahan hati dalam kepemimpinan. Kontras antara orang yang membusungkan dada dan orang yang benar.
Yaitu menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah sifat penting dari kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang rendah hati terbuka terhadap umpan balik dan berkomitmen untuk kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan membangun organisasi yang lebih kuat dan tahan. Nah, kita juga mempelajari kesetiaan pada nilai-nilai ini, yaitu di mana pemimpin harus tetap setia pada misi inti dan nilai-nilai organisasi, bahkan ketika tekanan eksternal atau tantangan menggoda mereka untuk berkompromi. Nah, seorang pemimpin yang konsisten menunjukkan komitmen pada nilai-nilai, baik dalam masa pertumbuhan maupun kesulitan, menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, dan kesuksesan jangka panjang. Nah, bagaimana kita bisa melihat prinsip kepemimpinan dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 yang tadi kita bahas tadi? Ada 5 di sini, yaitu satu adalah kesabaran dan kewaspadaan. Nah, seorang pemimpin harus mengadopsi sikap seperti penjaga, tetap waspada dan siap menghadapi tantangan. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada pengamatan yang cermat dan refleksi, bukan reaksi impulsif. Nah, yang kedua adalah kejelasan dalam visi dan komunikasi. Nah, visi harus jelas, dapat dilaksanakan, dan dikomunikasikan secara efektif. Kemampuan pemimpin untuk menyederhanakan strategi yang kompleks menjadi tujuan yang dapat dipahami, memastikan keselarasan di seluruh organisasi. Nah, yang ketiga adalah percaya pada strategi jangka panjang. Nah, visi dan strategi jangka panjang membutuhkan waktu untuk berkembang. Pemimpin harus percaya pada proses, bertahan mengalami hambatan, dan tetap fokus pada gambaran yang lebih besar. Nah, kepemimpinan dan keempat adalah kepemimpinan etis dan setia. Nah, kesombongan dan pemikiran jangka pendek mungkin menghasilkan kesuksesan langsung. Tetapi kepemimpinan yang etis berdasarkan integritas, kesetiaan, dan kerendahan hati menumbuhkan pertumbuhan berkelanjutan dan kepercayaan jangka panjang. Nah, hal yang kelima adalah ketekunan di tengah ketidakpastian. Nah, ketekunan seringkali membutuhkan kesabaran. Nah, seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu, harus menambahkan keyakinan pada tim bapak dan ibu bahwa visi, meskipun memerlukan waktu, pada akhirnya akan terwujud. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, bapak-bapak dapat memimpin organisasi bapak dan ibu melalui masa-masa ketidakpastian dan perubahan dengan kebijaksanaan, integritas, dan pandangan strategis, memastikan kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan. Nah, untuk bisa mendukung dari apa yang kita bahas tadi, ada beberapa ayat yang mungkin kita bisa sebagai landasan kita, yaitu adalah di Galatia 6 ayat 9 mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini mengingatkan pemimpin untuk tidak menyerah dalam melakukan kebaikan meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Nah, di Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya ketulusan dan kejujuran dalam bisnis dan kehidupan profesional. Nah, seorang profesional itu tidak hanya mengandalkan keahlian, tapi juga karakter yang baik. Menjalankan bisnis atau memimpin dengan integritas dan percaya pada proses akan membuat seseorang lebih dihormati dan berhasil dalam jangka panjang. Nah, dia Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Juga disambungkan di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini sebagai seorang pemimpin yang sukses, tidak hanya mengandalkan kemampuan atau kekuatan bapak dan ibu sendiri, tapi juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa keputusan bapak dan ibu
didasari pada nilai dan kepercayaan yang kokoh. Nah, kepemimpinan yang etis dan berdasarkan iman, faith-based leadership, membantu perusahaan tetap stabil, terutama dalam masa-masa sulit. Nah, juga kita lihat di Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini berbicara tentang bagaimana orang sombong terhuyung-huyung karena keangkuhan mereka. Sedangkan orang yang rendah hati akan diberkati. Profesional yang baik harus tetap rendah hati dan tidak terbuai oleh keberhasilan sementara. Mereka perlu mengutamakan keadilan, etika, dan keselarasan dengan nilai-nilai spiritual dalam semua keputusan Bapak dan Ibu. Nah, kita juga bisa lihat di sini di Ibrani 10:38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, bagi seorang pemimpin ini adalah pengingat bahwa meskipun ada banyak tantangan, iman dan integritas adalah fondasi yang harus dipertahankan. Karena membuat keputusan besar atau menghadapi situasi yang sulit, iman pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etika, dan kepercayaan akan visi yang ditetapkan harus tetap menjadi landasan. Nah, di Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebagai pemimpin, penting untuk menghindari kesombongan dan lebih mengandalkan hikmat yang lebih tinggi serta kepercayaan. Nah, seorang pemimpin bertindak dengan integritas dan kepercayaan serta mempercayai proses dan tim apa dari itu. Kita juga bisa melihat di sini di Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini mengajarkan pentingnya ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, di dalam bisnis, integritas dan kepercayaan sangatlah penting. Nah, seorang pemimpin yang arogan dan mengandalkan kekuatannya sendiri mungkin akan menemui kegagalan. Tapi mereka yang jujur, rendah hati, dan memiliki keyakinan pada proses dan prinsip moral akan memperoleh kepercayaan dan kesuksesan jangka panjang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah melihat tadi secara jelas dan lengkap dan komprehensif. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Habakuk 2 ayat 1-4 ini kita pelajari bagaimana bapak-bapak sebagai pemimpin dan juga sebagai profesional dapat mengembangkan kepemimpinan yang bijaksana, sabar, berintegritas, serta berorientasi pada visi dan waktu yang tepat. Nah, ini tentu semua akan membantu Bapak dan Ibu tidak hanya mencapai kesuksesan, tapi juga memimpin dengan cara yang bermakna dan bermanfaat bagi semua yang terlibat. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk menjelaskannya dan juga memahaminya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin. Berikanlah kami kebijaksanaan ya Tuhan, agar kami dapat selalu berserta dengan selalu membuat keputusan atas sesuai dengan iman kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.